Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, hidup dan dekat banget sama kita. Sebuah tradisi keagamaan sekaligus budaya yang luar biasa. Yuk kita selami bareng dunia Maulid Habsyi dan Berjanji buat cari tahu ada apa sih di balik setiap lantunan dan kisah yang memukau ini? Coba deh bayangin sejenak, Anda lagi ada di sebuah ruangan penuh sama orang. Suara rebana bergemuruh, puji-pujian dilantunkan, semua suara nyatu jadi satu irama yang bikin semangat. Gelombang emosi yang kuat terasa banget di udara. Ini bukan sekedar pertunjukan, ini adalah sebuah pengalaman yang dirasakan bersama. Nah, ini dia inti dari obrolan kita. Sebenarnya tradisi apa sih ini? Kenapa yang satu rasanya begitu syahdu dan tenang, sementara yang satunya lagi penuh semangat yang meluap-luap? Dan yang paling penting, kenapa praktek yang dicintai banyak orang ini juga jadi bahan perdebatan panas selama ratusan tahun? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Untuk bisa paham keindahan dan juga perdebatannya, kita perlu mundur sedikit, kembali ke akarnya. Jadi, di bagian pertama ini, kita akan lihat dulu apa sih sebenarnya makna dari perayaan kelahiran ini. Sebetulnya, secara bahasa, Maulid itu simple, artinya kelahiran. Tapi dalam konteks Islam, kata ini punya makna yang lebih spesifik, yaitu momen kelahiran Nabi Muhammad. Tapi ini bukan sekadar tanggal di kalender ya, ini adalah sebuah peristiwa yang jadi alasan bagi banyak umat Islam untuk mengekspresikan rasa cinta dan hormat mereka dengan berbagai cara. Sekarang, di dalam payung besar yang namanya Maulid, ada dua rasa yang paling kita kenal, apalagi di Indonesia, Berjanji dan Habsyi. Keduanya sama-sama merayakan Nabi, tapi karakternya beda banget. Mari kita lihat apa saja bedanya. Nah, slide ini ngejelasin perbedaannya dengan pas banget. Coba bayangin gini deh, Berjanji itu kayak kita lagi baca sebuah biografi yang indah, kisah hidup Nabi yang dibacakan dengan tenang untuk kita renungkan. Sementara Habsyi, itu kayak pertunjukan musiknya, penuh irama, emosi, dan energi kolektif yang ngajak kita semua buat ikut serta. Dan perbedaan gaya itu emang asalnya dari teksnya sendiri. Barzanji, karya Ja'far al-Barzanji, itu isinya campuran prosa dan puisi, jadi alurnya kayak cerita yang runut. Beda banget sama Habsyi, yang seringkali merujuk pada kitab Simtudurar, karya Ali al-Habsyi. Teksnya itu puitis banget, banyak pengulangan, dan emang sengaja dirancang untuk dilantunkan bareng-bareng. Terus pertanyaannya, dari mana sih semua ini mulainya? Nah, asal-usulnya ini mungkin bakal bikin Anda sedikit kaget. Yuk kita lihat gimana tradisi ini tumbuh dan berkembang seiring waktu. Oke, ini poin yang super penting dan harus kita pahami dulu. Perayaan Maulid dalam bentuk acara formal seperti yang kita kenal sekarang, itu ternyata nggak ada di zaman Nabi Muhammad ataupun para sahabatnya. Ini bukan tradisi ibadah yang ada dari awal, tapi sebuah fenomena yang muncul belakangan. Memahami fakta ini adalah kunci untuk mengerti kenapa ada perdebatan. Jadi gimana perjalanannya? Di masa-masa awal Islam, nggak ada perayaan formal kayak gini. Tradisi ini baru dilembagakan pertama kali di era dinasti Fatimiyah. Dan waktu itu, seringkali tujuannya lebih ke politik, untuk melegitimasi kekuasaan. Nah, seiring perjalannya waktu, para ulama mulai menyusun teks-teks indah seperti Berjanji dan Habsyi. Dari sinilah, tradisi ini perlahan turun dari istana ke masyarakat luas, menjadi ekspresi iman dan budaya yang kita kenal sekarang. Tentu saja, karena sejarah evolusinya yang seperti itu, muncullah perdebatan yang panjang. Ini bukan perdebatan kemarin sore ya, tapi diskusi teologis kompleks yang sudah berlangsung berabad-abad, dengan argumen yang sama-sama kuat di kedua sisi. Dan semuanya berpusat pada satu konsep kunci. Konsep kunci itu adalah bid'ah. Secara sederhana, bid'ah itu artinya inovasi atau sesuatu yang baru dalam urusan agama. Maksudnya, sebuah praktek ibadah yang nggak ada contoh eksplisitnya di dalam Al-Quran atau dari praktek Nabi. Nah, konsep inilah yang menjadi jantung dari argumen mereka yang menentang perayaan Maulid. Nah, dari sisi yang mendukung, mereka melihat Maulid itu bukan sebagai penambahan ajaran. Bagi mereka, ini adalah wujud cinta. Logikanya, selama isi acaranya baik, misalnya baca sejarah Nabi, bersalawat, bersedekah, maka ini adalah praktek yang bermanfaat, atau yang disebut maslahah. Maulid dilihat sebagai cara yang asyik buat mendidik, memperkuat ikatan sosial, dan menyebarkan pesan Islam dengan cara yang indah. Di sisi lain, para kritikus lebih fokus pada kemurnian tekstual. Argumen mereka simpel. Kalau Nabi dan para sahabatnya saja tidak melakukannya, kenapa kita harus? Ada kekhawatiran kalau praktik semacam ini membuka pintu untuk hal-hal baru lainnya ditambahkan ke dalam agama. Unsur-unsur performatifnya, terutama yang ada di Habsyi, dianggap tidak punya contoh dalam ritual ibadah formal di masa-masa awal Islam. Oke,
Jadi setelah kita lihat kedua sisi mata uang ini, apa yang bisa kita ambil? Perdebatan ini sebenarnya membawa kita ke sebuah pemahaman yang lebih besar lagi, yaitu tentang bagaimana agama dan budaya itu saling ngobrol dan berinteraksi. Dan inilah intisarinya. Tradisi seperti Maulid Habsyi dan Berjanji ini menunjukkan bahwa agama itu bukan sesuatu yang kaku atau statis. Ia seperti sebuah dialog yang hidup, yang terus-menerus terjadi antara ajaran suci dalam teks dengan pengalaman, emosi, dan kreativitas budaya manusia yang menghayatinya. Berjanji itu adalah teksnya, sementara Habsyi adalah ekspresi hidup dari teks itu. Obrolan kita ini akhirnya meninggalkan sebuah pertanyaan yang universal. Maulid ini kan hanya satu contoh ya, tapi tantangan serupa juga dihadapi oleh banyak keyakinan lain di seluruh dunia. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara sebuah komunitas bisa menyeimbangkan antara penghormatan terhadap tradisi yang sakral dengan evolusi budaya yang terus bergerak? Nah, ini adalah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.